Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Pentingnya Kekudusan. Saudara, bukti orang yang percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan berlindung kepada Tuhan, hidupnya pasti memiliki penurutan terhadap kehendak-Nya. Penurutan terhadap kehendak Tuhan artinya hidup dalam kesucian dan kebenaran serta tidak lagi terikat dengan kesenangan dunia. Orang yang masih hidup dalam dosa, ia pasti masih mencintai dunia. Orang yang mencintai dunia tidak mungkin hidup dalam kekudusan. Orang seperti ini tidak mungkin percaya kepada Tuhan dengan benar, sehingga ia tidak bisa, tidak pantas, dan tidak layak berlindung kepada Tuhan. Itulah kenapa kita harus membangun kesadaran bahwa kita tidak bisa hidup dalam kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kesadaran itu harus muncul dari dalam diri kita. Itu harus kita hayati betul sampai kita bisa berkata dengan tulus, "Aku perlu Kau Tuhan. Tuhan, pegang tanganku. Tuhan, lindungi aku. Tuhan, aku perlu Engkau." Itu sama artinya kita menghayati bahwa kita tidak bisa hidup dalam dosa dan dalam percintaan dunia. Oh, itu luar biasa, tetapi memang tidak mudah. Hanya orang yang hatinya lurus, yang bertumbuh dalam kedewasaan, yang nuraninya bersih, yang hatinya tidak bengkok, yang bisa menghayatinya. Memang bisa juga orang berkata kepada Tuhan, "Lindungi aku, tolonglah aku Tuhan." Sementara hatinya bengkok, tidak lurus, tidak dewasa, dan nuraninya tidak bersih. Tetapi sebenarnya orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang meliciki Tuhan, tidak menghormati dan tidak menyembah Tuhan. Dulu, ketika kita masih kanak-kanak rohani, hidup dan sikap hati kita seperti itu, manipulatif dan sukanya memanfaatkan Tuhan. Kita berdoa mohon pertolongan Tuhan, tetapi kita masih memuaskan keinginan daging kita. Hidup kita belum sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Hidup kita belum kudus. Ya, itu kita dulu. Kita akui kita salah, kekanak-kanakan, dan itu tentu tidak membuat hati Tuhan senang. Sementara kita semakin dewasa rohani, kita mulai bisa menanggalkan percintaan dunia. Hobi-hobi kita lepas, mulai tidak lagi terikat hiburan dunia. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kita jaga agar tetap kudus. Lah, ini yang harus kita tahu, saudara. Sementara itu, Tuhan perhadapkan kita dengan masalah-masalah yang kadang lebih berat dari masalah-masalah yang pernah kita hadapi sebelumnya. Maka jangan kaget. Itu Tuhan izinkan supaya kita itu bergantung dan berlindung kepada Tuhan. Masalah-masalah tersebut tidak bisa kita selesaikan kecuali oleh pertolongan Tuhan. Kabar baiknya, kita layak menerima pertolongan Tuhan karena kita hidup di dalam kesucian. Itulah pengalaman hidup. Dari situ kita jadi tahu bahwa masalah-masalah berat hanya bisa diselesaikan dengan satu cara, yaitu kesucian hidup. Pertanyaannya, lalu hubungannya apa? Masalah kehidupan seperti masalah keuangan, masalah rumah tangga, sakit penyakit dengan kesucian hidup.
Kan saudara pikir tidak berhubungan, padahal itu sangat berkaitan. Kaitannya, masalah kehidupan itu harus dihadapi dengan kekudusan. Maka kita akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat melindungi dan membela kita. Ini memang tidak bisa dikalimatkan, saudara, tetapi harus dialami. Dan ketika kita bisa mengalami, kecintaan kita kepada Tuhan akan semakin bertambah. Dan ketika kita semakin cinta Tuhan, kita akan rela berbuat apapun untuk Dia. Ketika kita rela berbuat apapun untuk Tuhan, Tuhan pasti akan mempercayakan proyek-proyek pekerjaan Tuhan. Tuhan tentu kok menghendaki pekerjaannya dikerjakan oleh mereka yang benar-benar memiliki kerinduan menyenangkan hatinya. Mereka adalah orang-orang yang rela melepaskan segala sesuatu yang ada pada dirinya untuk Tuhan. Itulah orang-orang percaya yang benar, yang bertumbuh dalam kecintaannya akan Tuhan, yang bisa menghayati bahwa tanpa kesucian ia tidak layak minta perlindungan Tuhan. Kepada merekalah, saudara, Tuhan akan mempercayakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Iya, karena perilaku orang-orang seperti itulah yang menghibur dan menyukakan hati Tuhan. Sebab itu, kita harus terus bertumbuh semakin cinta Tuhan. Itu tidak mudah, tapi sangat bisa. Dan ketika orang bisa sampai ke tingkat ini, ia tidak bisa hidup tanpa doa, tanpa bersekutu dengan Tuhan. Ia pasti rindu untuk terus mencari Tuhan, duduk di bawah kakinya. Ia pasti semakin tulus dalam penyembahannya, semakin tulus dan kuat dalam bergantung kepada Tuhan. Inilah, saudara, kehidupan anak-anak Allah yang berkenan. Ini tidak bisa dicapai dalam 1 bulan atau bahkan 1 tahun, melainkan melalui perjalanan yang panjang. Dan tandanya kita akan lihat, yang pertama, menghayati bahwa ia tidak bisa berlindung kepada Tuhan tanpa kekudusan. Yang kedua, pasti memiliki kerinduan pulang ke surga. Dan yang ketiga, benar-benar bisa merasakan bahwa dunia ini bukan rumahnya. Jadi itulah pentingnya kekudusan. Itulah sebabnya Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." 1 Petrus 1 ayat 16. Jadi sekali lagi saya katakan ya saudara, bahwa kita tidak bisa berlindung kepada Tuhan tanpa kekudusan, yang artinya kita harus hidup dalam jalan Tuhan, dalam kebenarannya, tidak terikat dengan dosa, tidak terikat dengan percintaan dunia. Begitu saudara, kiranya Tuhan menolong kita, sehingga kita sungguh-sungguh bisa hidup menjadi anak-anak Allah yang menyenangkan hatinya, sejak di bumi sampai selama-lamanya nanti di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati.